Muhammad Abdul Hai. Silakan bertanya. Pak Gidanya saya pilih kami. Ya, salam tadarusnya. Ya, siap. Terima kasih yang mulia. Ya, silakan. Saudara Muhammad Abdul Hai, saya panggil saksi ya. Pernah di BAP ya? Di Polda? Di mana di BAP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di BAP di Polda tidak, cuma di BAP di Kapolsek Salawu. Saat itu boleh saya ceritakan? Polsek Salawu itu di mana? Polsek Salawu, Kecamatan Salawu, Di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Silakan. Suatu ketika hari Kamis ditelepon dari pihak Kapolres bahwa ada di rumah enggak? Saya mau pergi pengajian, kata saya bilang begitu, sebab hari Kamis tersebut adalah tiap bulanan ada pengajian alumni di pondok pesantren yang pernah saya ngaji di sana. Lalu dia bilang bisa mampir enggak? Insya Allah saya bilang. Namun pada saat itu adalah hujan terjadi hingga saya tidak jadi berangkat dan diam di rumah. Lalu dia bilang kalau boleh saya mau jemput nyuruh orang Kapolsek. Dia bilang, sok ya kayak naon atuh punten. Ya, mau ada apa? Begitu saya sampai di Kapolsek, saya datang, lalu ini dikenalkan, ini dari Kapolda katanya, ini dari Kapolres, ini dari Kapolda. Memang rek naon? Memangnya mau apa? Berani enggak Ustadz di BAP buat apa? Buat meringankan Habib Bahar. Saya bilang jangankan saya meringankan, masuk penjara bersama Habib saya siap. Lalu di BAP lah saya. Prosesnya tanya jawab itu, tanya jawab atau bagaimana? Tanya jawab. Namun saya bilang kalau ada sebuah pertanyaan yang sekiranya merugikan Habib, semuanya saya berani berantem sama kalian. Tanya aja semuanya. Kalau ada sebuah jebakan, saya berani sama kalian semua. Saya bilang begitu. Oh, udah bilang ya, enggak tadi jebakan. Lalu di BAP saya dari mulai jam 3 sampai sekitar setengah 5 jam 4 Sore ya? Ya. Dan BAP-nya hasilnya itulah yang sekarang ada. Nah, pertanyaan saya kemudian, kenapa Kiai panggil diminta untuk diperiksa, didengar keterangannya, apa latar belakang dan alasan dari pihak kepolisian? Apakah antum ikut hadir pada saat pengajian di Bandung atau hanya diperlihatkan videonya Habib Bahar? Saya bilang begini kepala kasar sebenarnya, semuanya nanya nggak ada yang berani katanya. Biar Ustadz yang paling depan membela Habib, jangan hanya dibicarakan, namun bisa dibuktikan dengan jadi kesaksian. Saya bilang begitu. Ya saya siap, saya bilang gitu. Kembali ke pertanyaan saya tadi, hubungannya apa sampai kemudian antum diperiksa? Hubungan saya dengan dia tidak ada hubungan apa-apa. Bukan, maksud saya apakah antum diperlihatkan? Saya pernah melihat karena ada sebuah nurani yang terpanggil dan keterpanggilan saya bahwa seorang budak Rasul ditahan dengan akibat penampilan di YouTube tersebut, maka saya tidak berpikir panjang, saya langsung siap. Saya bilang, Jadi saya lihat juga, sudah saya lihat, terus apalagi didukung dengan saya pernah jadi seorang MC ketika Habibana menjadi ceramah di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Saya cuman karena Habib dulu pada saat tersebut kurang sehat, jadi cuma sekitar 30 menit saya dengar. Baik. Berarti antum diperlihatkan video YouTube-nya. Ya. Dari sekian durasi itu, semua dilihat nggak tuh yang Dilihat sama saya jawab tidak ada yang satupun untuk mengatakan bahwa kebohongan, bukan berita bohong, tapi berita yang dibohongkan.
Berita yang Maksudnya dibohongkan. apa itu? Berita yang dibohongkan. Berita yang dibohongkan sudah nyata bahwa itu saya bilang, cuman ini nggak bisa saya terangkan depan polisi karena bukan jadi saksi. Semua pembicaraan Habib tersebut adalah khobariyah dan insariyatul makna. Apa tuh? Khobariyah itu adalah sebuah mahtamalah sidqo wal kibar. Mungkin bisa dibenarkan atau mungkin bisa dibohongkan bagi mereka orang-orang yang tak percaya. Namun perkataan Habib dari mulai awal sampai akhir itu adalah isinya insariyah. Dalam artian insya itu adalah ruan hawan wasal wa ilhadi lima kamani karoji nabi kuat kamula. Habib itu tahu. Di antaranya amar, nahyi, perintah, permintaan, doa, harapan. Di situ Habib adalah seorang yang berilmu tinggi. Bigoyatil iwudma, bigoyatil ribma, bigoyatil ulubiyah. Habib itu adalah suka sekali dicerna kalau sama mereka orang yang hanya lapor dan lapar. Hanya lapor dan lapar. Mengapa? Sebab kalimat-kalimat tersebut di antaranya kalimat khobariyatullah dan insariyat mana kalimat berita, namun pada kenyataan sebuah keinginan dari Habib yaitu roja atau harapan yang definisinya tolabul amril mahbubi mal ahdi bil asbab. Habib mengharap sebuah keadilan, sebuah kesejahteraan yang ada di Indonesia dengan cara dikatakannya itu adalah sebuah permintaan dari Habib untuk adil, untuk berbicara tentang hak dan batil itu nyata di bumi Indonesia. Bukan berita bohong itu, tapi berita yang dibohongkan menurut saya. Habib itu mengharap adanya keberdirian di bangsa Indonesia adil, sejahtera, nyata. Allahu Akbar. Menurut saya. Baik. Di dalam Boleh saya minum dulu, Pak? Salamu Tuhan. pagi yang mulai Udah makan belum? Udah makan tak? Jadi saya sedikit menyampaikan di BAP saudara ini banyak diperlihatkan tentang di YouTube ya, video YouTube itu. Ada tidak yang Anda ketahui pertanyaan penyidik pada saat Di antaranya penyidik bertanya kepada saya, apakah betul semua yang diungkapkan Habib ditangkap semuanya? Saya jawab dengan tidak, karena jawaban saya tersebut akan sama dengan apa yang diungkapkan oleh Habib. Kata semua Habib di situ adalah min itlaqil kul wa iradil juz. Mengungkap, mengata semua, melapatkan semua, namun yang dimaksud adalah 7 orang. Karena orang 7 tersebut adalah merupakan inti dari terlaksana dan suksesnya ketika Maulid Nabi tersebut. Makanya kata semua bukan berarti semua, namun yang dimaksud oleh Habib adalah sebagian. Karena kita pun sering mengatakan semua orang Indonesia adalah orang-orang rajin, padahal banyak yang tidak rajin. Jadi, hanya orang-orang yang bisa mencerna dan mencermati kalimat-kalimat Habib lah. Karena mereka seringkali itu bagi orang yang mencela atau bilang itu adalah berita bohong karena keterbelakangan dan dangkalnya dalam ilmu pengetahuan. Saya Abdul Rahman Al-Ahdari mengatakan, wa kam sayyin min sahiha li ajli qaumi fahmihi qabiha. Banyak orang kali yang mencela, menjelek-jelekan apa yang sudah benar, permanen adanya kebenaran, namun diakibatkan karena bodoh dan keterbelakangannya itu pemikiran. Amin. Dalam kitab Sulam Munawwarah tingkatannya Samsiah Ido. Bagi mereka yang hanya belajar di bawah tersebut sudah mabur semuanya. Saya hanya orang kampung. Orang kampung jawabannya rumah. kalau saksi sendiri apa keterangannya apa? Cuman nyanter-nyanteran aja di sekitar ada rumah saya. Guru juga.
Ustadz juga atau kiai Dibilang guru, kalau di bawah ilmunya di bawah saya, ya dia. Kalau saya dibilang untuk guru, apalagi Ustadz, saya tidak mau. Karena keterbelakangan saksi punya pondok pesantren juga di Tasik. Sedikit ya pesantren kecil. Malu saya dibilang pesantren. Malu saya dibilang pesantren. Jangan tanya yang sekarang dulu. Ini di dalam BAP. Di dalam BAP diperlihatkan putar saudara berupa video postingan. Ya, di dalam BAP. Sekali lagi. Ya, di 12, 26, 12, 58. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam seterusnya ya. Terus ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi. Nah, menurut saudara, apa yang disampaikan di uraian video itu, saudara jawab sendiri nih. Baik, saya akan menjelaskan bahwa benar suara dalam ceramah YouTube, akun YouTube itu nama Tatan Rostali dengan link-link sekian adalah suara Habib Bahar bin Smith, dan ceramah tersebut menginginkan tegaknya rasa keadilan di NKRI. Iya, betul. Jadi tadi yang tadi itu khobariyatullah dan insayatu ma'an, semua kalimat berita yang diungkap oleh Habib, namun keinginan Habib adalah sebuah kenyataan. Maaf. Di BAP nomor 22 ya. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini? Jelaskan. Nah, saudara menjawab, ada, yaitu kami masyarakat menginginkan bahwa penegakan hukum seadil-adilnya dan proses penegakan hukum tidak hanya kepada Habib Bahar bin Smith, Ya. tetapi kepada para penista agama lainnya, para pengkhianat bangsa, para koruptor, dan kami menginginkan penegakan hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu adalah peribahasa yang dulu seharusnya yang sudah ditinggalkan. Pada saat ini adalah tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kebalik ya. Silogisme itu kan. Kenapa? Sebab yang saking tajamnya orang-orang di atas sehingga tumpul, tetap tumpul. Sementara yang di bawah tumpul, tidak bisa menikmati sebuah hukum yang terjadi. Begitu menurut pendapat saya. Jadi kalau kemudian berkaitan dengan perkara Habib, bahwa apa yang disampaikan isi ceramah Habib menurut saya bisa jawab amal takdir. Kalau yang lain itu adalah bermanfaat, saya jawab lebih bermanfaat. Takbir. artinya isi ceramah itu Wah, benar. dahsyat sekali. Baik, yang mulia cukup dari saya. Mas, saudara saksi diperiksa itu di mana tadi? Di Kapolsek. Di Polsek. Nah, itu berapa lama? Hitung aja, tadi dibilang sama saya sekitar Siapa itu? Siapa itu? yang hadir saat itu Kapolseknya ada, Kapolseknya ada. Kanitnya ada. Terus yang dari Kapolda katanya 2 orang, yang bisa dibedakan sama saya yang gede-gede orangnya. Nah, terus saya bilang setelah saya 3 atau ada jeda 6 hari, saya bilang sama Kanit, saya telepon, Kanit, kemarin itu ngapain saya di BAP? Katanya bukan untuk memberatkan atau meringankan Habib, katanya buat meringankan Habib. Awas kamu akhirnya buat memberatkan Habib, gua ini cabut. Saya bilang begitu. Waktu dilihatin video, ingat nggak dikasih lihat video? Ingat nggak? Ingat dikasih video gimana? Dikasih lihat video Iya, itu emang Ingat. sebelum itu pun saya kan udah lihat. Waktu dikasih lihat ditanya apa aja? Ditanya sesuai dengan BAP. Sesuai sama BAP. Ada yang ini nggak? Ada yang pertanyaannya kemudian dijawab sama saudara saksi nggak pas gitu, kemudian nggak ditulis di sini, ada nggak? Ada yang ituan, yang Coba jelaskan. jawab semuanya itu tadi. Ini nggak bisa saya terangkan di sini karena polisi kan nggak pernah ngaji. Saya bilang ntar aja. Kemudian selesai itu pulang
Pulang sendiri saya. Tadi kasih ongkos. Enggak, saya udah tahu dia mah. Jangan hanya dikasih wabati. Saya ditawarin bikin SIM, jelas saja saya tidak terima. Enggak punya SIM. Kan Habib ini dikatakan dibohongi karena bilang Habib ini ditangkap penjara karena maulid. Kata orang-orang yang melapor Habib Rizik karena prokes. Menurut saudara gimana? Berita bohong. Bohong. Jelas sekali lagi benar. Habib Bahar waktu ceramah di video yang dilihat itu YouTube mengatakan Habib Rizik ditahan karena maulid. Ya iya ditangkap ya ditahan. Ya karena maulid. Ya. Kata yang melapor sampai akhirnya ada persidangan ini itu bohong. Karena itu dia lapar. Dia itu lapar atau takut terkapar. Terkapar dari jabatannya, terkapar dari posisinya, begitu barangkali. Kan bebas ya berpendapat. Jadi benar ya kalau Habib Rizik ditangkap karena Itu adalah sebuah istifham inkari kalau Habib bilang. Sebuah pertanyaan yang sudah tidak perlu saya bahas kembali, saya jawab kembali karena sudah benar keadaannya. Jadi kalau dibilang sama ahli bilago itu abasun. Pertanyaan yang sudah ada jawaban yang pasti dan nyata, kenapa kembali dipertanyakan? itu kan saya Langsung. Baik, Kiai Kiai Pak, Kiai Bim saja. Udah aja sebut nama saya. Kiai Abdul Hadi. Anda seorang hafiz Quran. Tolong jawab. Bukan. Tidak habis Quran. Tidak hafiz Quran. Tidak. Habis surat ikhlas saja. Betul, saya tidak habis Quran, tidak. Kalau anak saya ya dia habis Quran. Itu hafiz Quran. Tidak. Akan saya kalau sama seorang ajingan kecil. Saya bicara di sini, maaf, hanya mengharap saya jangan tinggalkan saya di neraka. Jangan tinggalkan saya dengan Habib di neraka. Segitu aja permintaan saya. Saya berani ke sini, tidak ada apapun yang saya perhitungkan. Jangankan saya dituntut untuk masuk penjara, mati pun saya. Allah. Masya Allah, begitu. Tidak Habib. Kalau anak saya iya tidak. Baik. Coba jelaskan ayat Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa sampai habis. Sekali lagi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ila akhir ayat. Tidak bisa saya jelaskan kecuali saya baca kitab. Iya, baca aja. Enggak apa. Enggak apa saya.
Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah berkehendak mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat tersebut? Ahlul bait yang akan menjadi penerang, pembersih, penolong bagi orang-orang. Secara garis besar, Qul la as'alukum. Bisa lanjutkan itu ya? Qul la as'alukum alaihi ajran. saya mau mendengar apa penjelasan. Bukan saya nanya. Enggak boleh saya di sini enggak ceramah, boleh ceramah. Saya bertanya Anda menjawab. Ya siap. Qul la as'alukum. Bisa lanjutkan? Katakanlah. Bukan, saya tidak tanya arti. Melanjutkan ayat tersebut. Siap. Sekali lagi, Bib. Qul la as'alukum alaihi ajran illa. Mereka katakanlah. Bukan arti lanjutan ayat. Qul as'alukum ila bisa. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu sebagaimana tadi saya tanya. Sampaikan kepada umatmu bahwasanya engkau tidak meminta bayaran upah apapun atas apa yang telah kau lakukan kecuali kecintaanmu dan kecintaan umatmu kepada al-qurba, keluarga dan anak cucumu. Bisa anda jelaskan? Yani Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, katakanlah kepada mereka bahwa tidak pernah cucu-cucuku, keturunanku, aku pun sendiri meminta upah kecuali yaitu harapan mendapat ridho Allah. Bukan. Yani Qul as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Allah berfirman, wahai Muhammad, Ya. sampaikan kepada umatmu. Qul, katakanlah. Katakanlah kepada umatmu bahwasanya engkau tidak minta balasan, tidak minta upah, tidak minta ujroh, bayaran, upah, kecuali kecintaan umatmu kepada keluargamu, anak cucumu. Coba antum jelaskan itu. Antum kan tadi udah bahas banyak, bawa kaedah-kaedah, bagus. Makanya kalau antum nggak bawa kaedah, saya nggak bakal nanya perihal itu. Begini, jadi dalam ayat tersebut bahwa menegaskan cintailah keturunanku, cintailah mereka-mereka yang akan hanya untuk meminta kecintaan kalian semua kepada keturunan-keturunan. Baik, kalau ada yang mengingkari ayat tersebut, hukumnya apa? Murtad. Murtad. Iya. Keluar dari Islam. Kalau orang yang sudah beragama Islam murtad, kafir murtadi, Riddah. ya, Keluar dari Islam. ya. Siapapun dia, Siapapun, kaya, miskin, mau anak kiai, mau ustaz, mau apapun itu. Kalau ingkar kepada kedua ayat tersebut, maka akan terjadi sebuah keburukan. baik. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang kiai yang berkata bahwasanya ceramah Habib itu bertujuan untuk menggiring masyarakat untuk mengkultuskan dirinya sebagai orang yang mengaku keturunan Nabi atau Habib. Bagaimana menurut Anda pendapat kiai seperti itu? Sangat durhaka sekali. Sangat durhaka sekali menurut saya. Karena dia memprovokasi itu juga. Membuat dia seolah-olah hanya dialah yang lebih mulia ketimbang yang lain. Dan dia mengakui sebuah kebohongan, membohongkan diri juga, menyombongkan diri juga. Terus bagaimana kalau ada seorang kiai yang berkata bahwasanya
ceramah Habib Bahar itu ya, hanya menonjolkan atau mengagungkan satu sosok ulama saja, yaitu Habib Rizik. Sedangkan dalam Islam semua ulama itu sama, kata kiai ini. Tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaan, mau Arab atau selain Arab. Di bawah Arab di sini. Bagaimana menurut Anda? Dia sudah istighfar terhadap Rasulullah merupakan keturunan Arab, maka dia termasuk orang murtad juga. Maafin, saya tidak bisa menjawab karena ketika apa yang sudah saya tahu hampir saja. Bukan, tadi jawaban Anda benar. Lupa saya, Jawaban Anda benar. dari saking udmah warifatul Habib, maka saya pigoyatin ikhtikor. Bukan, jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar. Iya kan? Kalau jawaban, kenapa saya benarkan jawaban Anda? Ya, Anda buka kitab Sunan At-Tirmidzi. Siap. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, An Salman Al-Farisi qala Rasulullah SAW, "Atabghadani ya Salman?" Wahai Salman, kata Rasulullah, apakah engkau membenciku? Kalau engkau membenciku, engkau keluar dari agama Islam. Faqala Salman, "Kaifa abghaduka ya Rasulullah? Fahadani bika." Bagaimana mungkin aku bisa benci kepadamu sedangkan aku mendapatkan petunjuk dari Allah, yakni Islam, melalui engkau? Apa kata Rasul? Abghaduni abghadal Arab fa abghadani. Benci kepada Arab, maka dia telah benci kepada aku. Benci kepada aku berarti apa tadi kata Rasul? Murtad. Riddah, murtad, keluar dari Islam. Pantas nggak kiai ngomong kayak begitu? Jawab. Sungguh tidak pantas. Nah, terus kembali ke pernyataan pertama si kiai tadi. Katanya Habib menggiring, Iri, perasaan iri. Dulu saya belum tanya, jangan jawab dulu. Saya belum tanya. Ceramah Habib, kata dia, menggiring masyarakat untuk mengkultuskan dirinya. Maksudnya di sini Habib, Siap. mengkultuskan dirinya Bahar nih, Bahar Siap. sebagai yang mengaku keturunan Nabi dan atau Habib. Itu dibuktikan, kata dia, dengan yel-yel di akhir acara, dengan yel-yel yang memuji-muji dirinya. Pertanyaan saya, ayat Al-Quran lagi, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Lanjutkan, bisa Anda lanjutkan? Tidak. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkatil mubarakah. Sesungguhnya ya di mana taukid ya. Setiap ayat Quran kalau ada innanya dalam ilmu nahwu itu adalah penguatan, lebih kuat. Ayat kalau pakai inna lebih kuat daripada enggak pakai inna, begitu kan? Antum lebih tahu. Ya. Sesungguhnya inna awwala, sesungguhnya yang pertama kalinya, atau bahasa umumnya biar gampang dimengerti, sesungguhnya rumah ibadah atau masjid yang pertama kali diletakkan, Allah letakkan di muka bumi, wudi'a, diletakkan oleh Allah di muka bumi bagi manusia untuk beribadah, di Bakkah, yaitu di Bakkah. Al-Quran itu nyebutnya bukan Makkah, Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Antum tahu? Ada lagi nama lain dari Mekah, biar saya kasih ilmu juga. Ummul Hulum. Ummul Hulum itu nama lain daripada Ka'bah, bukan Mekah. Jadi Ka'bah itu punya 3 nama. Ka'bah, Ummul Hulum, sama Bakkah. Di Bakkah, di Mekah. Al-Mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Apakah ayat tersebut berarti Allah mengkultuskan Ka'bah, dan apakah berarti tempat-tempat yang lain tidak berkah? Jawab. Apakah Allah mengkultuskan Ka'bah? Terus apakah itu berarti tempat-tempat yang lain tidak berkah? Allah mengkultuskan Ka'bah dan yang lain pun. Ini kan pertanyaan saya nyambung sama pernyataan si kiai tadi ini. Allah tidak mengkultuskan. Allah tidak Mengkultuskan. mengkultuskan. Nah, terus apakah dengan adanya ayat itu
Apakah dengan adanya ayat itu berarti tempat-tempat yang lain tidak berkah? Berkah juga. Berkah juga kan? Ya. Itu yang saya tunggu. Satu. Dua, dalam hadis Rasulullah bersabda, ya, salatun fi masjid hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Salatun fi masjidil haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Rawahu Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lain, illa kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengkultuskan Masjidil Haram? Tidak. Tidak. Terus pertanyaannya, apakah dengan Rasulullah lebih mengutamakan Masjidil Haram? Bukan berarti, apakah berarti masjid-masjid yang lain tidak boleh sholat, tidak boleh beribadah? Tidak. Tidak. Terus ayat yang tadi tentang keturunan Nabi tadi, tentang Ahlul Bait, yang 2 ayat tadi, apakah ayat itu hanya boleh dibaca oleh kiai saja? Tidak. Karena kalau Habib yang baca, nanti disangkanya si Habib itu mengkultuskan dirinya. Tidak, paham nggak maksudnya? Ya, ya. Apakah ayat itu hanya boleh dibaca oleh kiai saja? Tidak. Para Habib nggak boleh baca ayat itu. Boleh sehingga kalau dibaca nanti disangkanya mengkultuskan diri. Boleh dibaca. Baik. Kayu gahru, saya bilang, Bahar bin Smith berkata, kayu gahru lebih mahal dari kayu-kayu yang lain. Apakah berarti saya mengkultuskan kayu gahru? Tidak. Apakah berarti kayu-kayu yang lain tidak berharga? Tidak. Saya bilang batu jamrud lebih mahal, berlian lebih mahal dari batu-batu yang lain. Apakah saya mengkultuskan berlian? Tidak. Bukan. Apakah berarti batu-batu yang lain tidak bernilai? Bernilai juga. Bernilai juga. Tadi air Zam-Zam, saya bilang air Zam-Zam itu lebih barokah daripada air-air yang lain. Air hujan barokah, tapi air Zam-Zam lebih barokah. Apakah saya mengkultuskan air Zam-Zam? Tidak. Hah? Tidak. 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 Terus apakah ketika saya berkata seperti itu berarti kita tidak butuh minum kepada air-air yang lain? Harus Zam-Zam saja? Betul juga. Nah, apakah ketika saya berkata Habib Rizik dalam ceramah saya hanya Habib Rizik, hanya Habib Rizik, hanya Habib Rizik, apakah berarti saya mengkultuskan Habib Rizik terus merendahkan ulama Kiai Habib yang lain? Tidak. Itu kalimat. Saya tanya kepada Anda, sudah cukup. Anda jawab tidak. Saya tanya kepada Anda, mazhab Anda apa? Madhab saya Syafi'iyah. Apakah ketika Anda bermazhab Syafi'iyah terus Anda berani mengatakan bahwasanya 3 mazhab yang lain itu tidak lebih bertakwa daripada Imam Syafi'i? Berani Anda berkata seperti itu? Tidak. Tidak berani. Apakah ketika Anda memilih mazhab Syafi'iyah Anda berani mengkultuskan Imam Syafi'i dan merendahkan 3 mazhab yang lain? Berani. Oh tidak ya. Sekali lagi. Kalau. Mazhab Anda mazhab Syafi'i. Ya, siap. Mazhab Syafi'i. Kan kita punya 4 mazhab. Ya. Anda mazhab Syafi'i. Ya. Ya kan? Nah, ketika Anda memilih Syafi'i sebagai mazhab Anda, apakah Anda berani mengatakan bahwa 3 mazhab yang lain ini, Hanafi, Maliki, Hambali, apakah Anda berani berkata tidak lebih bertakwa daripada Imam Syafi'i? Karena Anda memilih Imam Syafi'i? Tidak. Tidak. Ya itu jawabannya seperti itu. Ya. Ya. Berarti Anda lebih berakal dan pemahaman Anda lebih luas daripada profesor, doktor, kiai yang telah mengatakan bahwasanya ceramah saya mengkultuskan diri sebagai Habib dan hanya menonjolkan Habib Rizik. Betul yang Anda bilang tadi, bahwasanya orang yang punya pemikiran sempit dan pemahaman ilmu yang dangkal sehingga hanya mengira-ngira dan berkata seperti itu. Sekarang yang terakhir, Anda tahu kenapa kok iblis itu dimasukkan ke iblis dilaknat atau apa? Karena kesombongannya. Sebelumnya iblis itu apa? Jadi pemimpin para malaikat di ibadah. Hah? Sekali lagi, Bib. Iblis
Iblis itu sebelum dilaknat siapa dia? Baik Mana ingat juga. Dia orang yang abid juga, yang orang beribadah juga. Iblis itu, ya. Iblis itu di langit pertama namanya alim, di langit kedua namanya zahid, di langit ketiga namanya warik, di langit keempat namanya abid, terus sampai langit ketujuh namanya azazil. Al-Imam Ibnu Mundir, tahu Imam Ibnu Mundir? Beliau ahli bahasa. Ya. Al-Imam Ibnu Mundir berkata, azazil itu dari kata iz, kehormatan, fadl, keutamaan, ya. Orang yang Allah berikan kehormatan, kemuliaan, yaitu iblis. Dia malaikat kalah ibadahnya, pemimpin para malaikat. Keilmuannya malaikat kalah sama iblis. Tapi kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Iblis dilaknat oleh Allah hanya gara-gara satu kali pembangkangan atas perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam. Padahal iblis tahu yang suruh itu Allah, bukan enggak. Iblis tahu enggak yang nyuruh Allah? Saya tanya, jawab. Iblis tahu enggak kalau yang nyuruh sujud itu Allah? Iya. Tahu kan? Ya. Sebagaimana si kiai ini tahu ayat-ayat Quran tadi. Ini saya kasih Anda. Si kiai-kiai tadi tahu ayat Quran itu. Sebagaimana iblis tahu perintah Allah sujud kepada Adam. Tapi karena hasudnya iblis, makanya ada makalah, ya. Inna awwala maksiatin fil sama al-hasad, wa awwalu maksiatin fil dunya al-hasad. Maksiat pertama di langit itu hasud, dan maksiat pertama di bumi itu hasud. Di langit hasudnya iblis, di bumi hasudnya si Qabil. Karena hasudnya iblis, riaknya iblis, sombongnya iblis, sehingga dia mengabaikan perintah Allah yang menyuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, padahal dia tahu Allah yang telah memberikan dia kedudukan yang tinggi di sisinya. Nah, inilah yang banyak diikuti, ya, yang banyak diikuti oleh orang-orang karena pemahaman yang sempit sehingga menafikan apa-apa yang ada dalam Al-Quran yang telah jelas-jelas nyata. Karena apa? Hasud, sombong, dan riaknya. Bagaimana pendapat Anda? Iya, tidak ya, jangan. Jadi kalau tadi pengacara ngomong, Anda banyak ngeluarin dalil. Anda ngomong, Anda nggak ngeluarin dalil. Masya Allah. Opa yang sudah bisa saja jadi hilang sama karena waktu udah malam. Iya, cukup ya mudah. Pertanyaan terakhir. Ini saya bahas masalah kiai ini. Bukan nggak ada hari cinta lewat. Bagaimana hari cinta lewat? Coba Anda azan dan sebutkan, nggak usah azan. Anda baca syahadat coba. Yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Asyhadu anna. Sebutkan yang keras. Sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad jadat atau jaddi. Muhammad kakek ente atau kakek anak? Muhammad kakeknya engkau atau kakeknya saya? jaduk Pak. Apa artinya? Kakek. Hah? Kakek saya, kakek Habib. Di sini saya ingin menginikan Anda jadi saksi, jadi kiai yang kemarin ya. Ini perumpamaan aja. Enggak, sebentar. Terakhir, udah final, terakhir. Anda ceritanya jadi kiai yang kemarin. Yang mana itu? Udah ada kiai. Yang memberatkan. Kiai yang ngomong tadi mengkultuskan diri sebagai Habib. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad jaddak atau jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu adalah khutbah anak punya kakek
Al-Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Yazid. Ketika Yazid sudah kacau balau, Yazid bilang azan untuk menghentikan khutbahnya, untuk menghentikan pernyataan Imam Ali Zainal Abidin. Tiba-tiba ketika khutbah, ketika azan sampai dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Yazid? Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Ya Yazid, Muhammad jaddad atau jaddi? Yazid, Muhammad kakekmu atau kakekku? Lau qulta Muhammad jaddad kadabta faqad kafarta. Kalau kau bilang Muhammad kakekmu, maka engkau telah berdusta dan engkau keluar dari agamamu. Walau qulta Muhammad jaddi, dan kalau engkau berkata Muhammad kakekku, kenapa engkau penjarakan aku? Kenapa engkau bunuh ayahku? Kenapa engkau potong leher ayahku? Padahal engkau mengaku sebagai umat kakekku. Itu khutbah Imam Ali Zainal Abidin yang punya kakek yang anak bawakan sekarang, yang antum anak berumpamakan sebagai keinginan. Terima kasih. Jangan diputar ya, saya yang dimana. Sudah jelas ya. Pada saya mau bertanya. Dari sana mau bertanya, cukup berarti keterangan ini berdasarkan hadis mengatakannya atau hadis dibenarkan? Dibenarkan yang mulia. Dan dari semua saksi ini tadi Masya Allah. Allah. Bahkan rela masuk penjara bersama saya. Yang mulia, saya satu aja penasaran yang mulia. Apakah saksi pada saat di BAP dipanggil oleh pihak jaksa penuntut umum untuk bersaksi untuk sidang? Ada panggilan? Ada panggilan. Kenapa saksi tidak hadir pada saat itu panggilan? Kenapa saya tidak hadir? Karena tidak cocok dengan apa yang dikatakan bahwa mengemudikan. Baik, yang mulia, terima kasih. Oke. Kadang Terima kasih. Orang saksi ya, jadi bisa dibilang. Cuma di bawah ya. Jadi Bapak ini